Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, menjuah-juah manbanta krina. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Bertemu lagi dalam sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Harapan kami, kamu semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana atas kebaikan Tuhan sudah menjaga, menyertai kami, dan memberikan kami kenikmatan di dalam tidur kami. Dan kami bersyukur karena sudah Tuhan bangunkan dengan napas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Bapa di surga, sebelum kami memulai hari kami, aktivitas, pekerjaan, dan juga pelayanan kami dalam satu hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, sehingga kami terus belajar dan dikuatkan oleh firman. Terima kasih Bapa, ini doa dan kerinduan kami. Kami datang melalui nama satu yang indah, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kami akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang sampai pada kita pada pagi hari ini adalah menjadi teladan. Sebelum itu saya mau mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Nande kami Kam Moria Ijah Peperingan Moria GBKP, di mana semalam pada Kamis 16 Oktober Moria GBKP sudah genap umurnya 68 tahun. Selamat ulang tahun Moria. Sehat-sehat kamu semuanya, semakin diberkati, semakin luar biasa di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kam nande kami, ingan kami tertande. Ya. Kenapa saya ucapkan selamat ulang tahun? Karena renungan kita pagi hari ini pun menyinggung soal bagaimana perempuan itu menjadi satu teladan di dalam keluarga. Kemudian yang kedua,
tentang tema kita menjadi teladan. Izinkan Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya merefleksikan tentang apa yang saya pahami tentang menjadi teladan. Dari dulu dan sampai sekarang, dalam konteks keteladanan, selalu dibutuhkan visualisasi. Artinya, butuh sesuatu yang dilihat sebagai pembuktian. Dalam hal teladan, orang bukan hanya mendengar apa yang kita ajarkan, tapi orang juga melihat apa yang kita lakukan. Sehingga, tatkala yang menjadi batu sandungan yang menghambat pengajaran adalah ketika ketidaklarasan, ketidakkesesuaian antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan. Tujuan pengajaran tidak akan bisa sampai secara maksimal ketika dua hal ini bertentangan. Sehingga yang mau saya sampaikan adalah pengajaran yang betul-betul hidup dan betul-betul menjadi sebuah teladan. Bukan sekedar apa yang kita sampaikan, bukan sekedar pada apa yang kita ajarkan, tapi perilaku dan apa yang kita kerjakan. Itu adalah menjadi sebuah teladan yang hidup. Oleh karena itu, surat dalam Titus 2 ayat 3-5 ini adalah surat pastoral yang Paulus tuliskan kepada teman sekerjanya, yaitu Titus, di mana Paulus mengatakan supaya Titus bisa melayani di salah satu tempat yang bernama Pulau Kreta, ya, Pulau Kreta. Kalau kita baca dalam Titus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, dikatakan bahwa orang Kreta itu seperti ini. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi apa yang mau disampaikan dalam konteks Titus ini adalah bahwa orang-orang di Pulau Kreta ini krisis moral. Krisis moral. Krisis keteladanan. Jadi Paulus mau mengutus Titus supaya bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan Paulus tentang pengajarannya. Dan di sini juga Paulus menuntut keteladanan dari seorang Titus. Kalau kita baca misalnya dalam pasal ayat yang ke-7, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Ya. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, pasal yang kedua dan ketiga, jelas dikatakan bahwa Paulus menyampaikan kepada seluruh perempuan, ya, seluruh Moria, supaya bisa menjadi teladan. Sehingga dikatakan perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Nah, ini kalau kami tafsirkan dalam beberapa sumber, dikatakan pengajar hal-hal yang baik justru memberikan satu penghormatan kepada seorang perempuan, penghormatan kepada Moria, supaya bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Bahkan dalam beberapa sumber, kata aslinya hanya ini dituliskan untuk seorang perempuan tua yang mengajarkan hal yang baik, katanya. Dengan demikian, mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anaknya, hidup bijaksana, suci,
rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sehingga ini bukan menjadi satu hal yang kebetulan bahwa setelah Moria berulang tahun, tapi Moria juga dituntut untuk menjadi teladan. Bahkan bukan hanya Moria, tapi kita semua dituntut untuk menjadi teladan, agar sehingga kita mengajarkan sesuatu menjadi pengajaran yang hidup bagi orang-orang yang mendengar, bagi orang-orang yang mau kita ajarkan. Ini menjadi renungan yang mendalam bagi kita bersama, sehingga kita menjadi pelaku menjadi teladan, bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar ngomong, tapi tidak melakukan, tapi menjadi sebuah teladan yang hidup. Ya, secara khusus buat Moria, semakin luar biasa di kehidupan di keluarga, menjadi contoh bagi suami dan anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini buat kami. Kami sudah belajar bagaimana kami menjadi teladan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam keluarga, terlebih juga bagi Moria, bagaimana menjadi teladan bagi yang muda dan mengasihi semua orang. Bapa di surga, kami mau menyerahkan hidup kami dalam keterbatasan, di dalam kekurangan kami, sehingga kami terus semakin diperbarui oleh Tuhan, kami terus semakin baik dalam kehidupan kami, dan ajarkan kami terus untuk bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Berkati secara khusus Tuhan Moria GBKP dimanapun berada. Nande kami semakin menjadi luar biasa dan berkat mereka dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam gereja dan masyarakat. Berkatilah Moria GBKP ya Tuhan, menjadi sosok yang menjadi panutan dan teladan juga bagi kami semuanya yang muda-muda. Bapa di surga, kami mau menyerahkan juga buat saudara-saudara kami yang ada di Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Perminggun Bontang. Kami berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, menjaga mereka, terlebih juga dalam pelayanan dan persekutuan mereka ya Tuhan. Biarlah Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Perminggun Bontang semakin Tuhan berkati. Berkati setiap pelayan yang mengambil bagian ya Tuhan. Berkati pendeta, berkati pertua diaken, berkati setiap pengurus PJJ, berkati setiap pengurus kategorial, berkati setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, entah itu pemusik, song leader, guru KKR, atau yang membersihkan gereja, dan semuanya ya Tuhan, yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka Tuhan dalam setiap kepanitiaan, pembangunan, dan dalam hal apapun ya Tuhan. Berkati mereka yang sudah Tuhan panggil dan sudah Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan mereka, supaya mereka semakin semangat melayani Tuhan, semakin hebat dan luar biasa di dalam persekutuan, dan Tuhan semakin memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami dalam satu hari ini kami juga serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ini doa dan kerinduan kami. Kami datang melalui nama satu yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kamu juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom ras, menjua-jua, membantah krina.